Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Halimah Ratu Randang Lasri, sarjana hukum. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Ende sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 2 Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Praktik kali ini saya laksanakan pada kelas 10 program keahlian produksi dan siaran program televisi dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke, terima kasih telah hadir kembali pada pertemuan hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan membuka kelas hari ini dengan berdoa. Untuk itu Ibu mohon satu orang bisa memimpin doa di depan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Dewi Cynthia Dewi, hadir Bu. Naya Aulia, hadir Bu. Irwansyah Adi Saputra, Hadir Bu. Lestari, hadir Bu. Muhammad Roza, hadir Bu. Nur Halimah, hadir Bu. Kesya, hadir Bu. Novi Brianti, hadir Bu. Kita akan membahas materi baru. Namun Ibu akan mengulas kembali materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa yang kita bahas di materi sebelumnya? Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana cara meningkatkan rasa cinta kepada Allah. Saya Ibu, ada 5 tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mencintai Rasulullah SAW. 2. Mencintai Al-Quran. 3. Menjauhi perbuatan dosa. 4. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tak gentar menghadapi hinaan. Cara kita sebagai manusia membuktikan rasa cinta kepada Allah itu. Ada yang bisa bukan sesuatu baik, takut pada azab Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya di
cara kita membangun hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia sebagai perilaku yang mencerminkan akhlak yang terpuji. Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Ya, silakan. Kami diri dengan iman yang kuat, selalu beristighfar, selalu bertobat dan tidak merasa iri atas pencapaian orang lain. Jawabannya sudah baik sekali. Selanjutnya kita akan membahas terkait materi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Yang kedua, pasti kalian pernah membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial. Quotes itu seperti kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara yang kalian upload di media sosial Instagram, Facebook atau WA ataupun TikTok. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu bagaimana kita menghindari sikap-sikap yang tercela tersebut. Dan yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian akhlak. Jadi berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad itu termasuk akhlak yang ada pada diri manusia. Apa itu pengertian akhlak? Akhlak adalah Yang berkaitan dengan manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Jadi akhlak itu dia muncul secara spontan, yang mana dia sudah masuk ke dalam diri kita sebagai manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, nah akhlak yang sudah kita bangun itu tuh yang tidak bisa diubah lagi, mau itu akhlak terpuji ataupun akhlak yang tercela. Pernah dengar kata berfoya-foya sebelumnya? Ada yang tahu arti dari berfoya-foya? Saya Ibu. Oke. Sesuatu yang berlebihan. Lakukan sesuatu yang berlebihan. Oke, kemudian di slide berikutnya kita menganalisis gambar. Jadi kalian amati gambar-gambar, ada 3 gambar di depan sini. Kemudian kalian kemukakan pesan-pesan moral yang terkandung di dalam setiap gambar. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian perhatikan gambar di depan ini. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Gambar 1, 2, 3 dari gambar yang pertama, ada yang ingin menyampaikan pesan moral dari gambar yang pertama? Saya Ibu. Oke, baik Kesya. Gambar yang pertama, dia terlalu cinta dengan harta sehingga membuat dia tergila-gila dengan hartanya. Oke, gambar yang pertama ini adalah contoh orang yang terlalu tergila-gila dengan harta sehingga membuat dia terlalu cinta dengan harta. Orang yang terlalu cinta dengan harta itu akan membuat dirinya sombong. Oke, untuk gambar yang kedua. Saya Bu. Oke, baik. Irwan. Berfoya-foya dan menghamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting dan tidak peduli pada tetangga saudara di sekitar. Oke, gambar yang kedua ini adalah contoh orang yang hidup berfoya-foya padahal tetangganya sendiri itu sedang membutuhkan. Padahal di setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, atau dalam Islam kita kenal dengan zakat ataupun sedekah.
biasanya contohnya kepada anak-anak perempuan. Biasanya kita itu mau melihat apa? Ingin belanja hanya melihat di apa? Contohnya melihat barangnya lucu, kemudian ada diskon. Apa saja ya? Tidak terlalu penting. Jadi itu adalah contoh menghamburkan dalam hal belanja. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam alat. Kita mengenal ada dua macam alat. Yang pertama ada alat mulia atau alat terpuji atau istilah lainnya alat akur muda atau alat kain. Kalau alat terpuji itu contohnya seperti apa? Sabar, kemudian berhemat, itu adalah contoh alat terpuji. Kemudian yang kedua ada alat buruk yang dimiliki oleh manusia atau alat tercela yang kita kenal dengan al-ahlakul mazmumah. Jadi contohnya adalah materi yang kita bahas yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Dia masuk dalam kategori akhlak mazmumah atau akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam perkembangan kata. Berfoya-foya ini merupakan sikap tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan kata. Yaitu contohnya seperti apa? Contohnya kita dapat penghasilan
Akhirnya kita makan bersama. Yang kedua, dalam hal belanja. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, belanja tidak sesuai dengan kebutuhan. Banyak dari kita yang belanja itu hanya berdasarkan hawa nafsu atau keinginannya saja. Hal-hal yang dia tidak butuhkan tapi dia ingin, seperti melihat barang yang lucu, melihat kawannya, akhirnya dia membelanjakan harta itu. Akhirnya apa yang terbuang? Uang, harta. Dan yang ketiga ada contoh dalam hal penampilan. Contoh dalam hal penampilan bisa kita lihat pada gambar, yaitu kita memakai emas, perhiasan seperti ini malah menimbulkan bahaya. Apa bahayanya? Dijamret ataupun dirampok dan membuat orang lain itu iri kepadanya. Kemudian contoh israf dan tabzir dalam hal berbicara bisa kita lihat dalam gambar atau mungkin di kehidupan sehari-hari. Ketika kita ngobrol dengan teman, kita melupakan waktu. Orang sudah sholat di sana, kita masih ngobrol. Jadi melupakan waktu dan melupakan ibadah. Nah, ini yang paling sering contoh israf dan tabdzir dalam hal penggunaan media sosial. Kira-kira berapa lama waktu yang kalian habiskan untuk scroll media sosial dalam sehari? Bisa 24 jam. Ada yang masuk toilet pun membawa HP. Karena saking tidak bisa lepasnya kita dari media sosial. Jadi pintar-pintarlah menggunakan HP dan HP. Oke, selanjutnya ada dampak negatif dari berfoya-foya, ada 4. Yang pertama, dan yang kedua, menimbulkan sifat iri dan pamer. Yang ketiga, dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Jadi orang yang berfoya-foya itu dia berpotensi memiliki sifat kikir. Kemudian bagaimana cara menghindari sifat hidup berfoya-foya? Dengan 6 cara. Yang pertama adalah kemudian yang kedua, membiasakan diri bersedekah. Yang ketiga, kemudian yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bersikap sensitif dan berencana. Yang keenam, rendah hati. Oke, untuk materi hari ini kita hanya membahas terkait sifat berfoya-foya. Oke, baik. Dari materi yang telah disampaikan, mungkin ada yang belum jelas, ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Itu apa penyebab gaya hidup berfoya-foya? Penyebab gaya hidup berfoya-foya. Ada lagi? Saya Bu, Ya. mengapa kita harus menjauhi perilaku berfoya-foya? Oke. Penyebab gaya hidup berfoya-foya. Penyebab gaya hidup berfoya-foya itu yang pertama adalah media sosial itu adalah penyebab yang paling utama. Kenapa? Karena kita banyak melihat orang di dalam media sosial. Kita ingin kehidupan kita seperti mereka. Makanya harus didasari dengan iman yang kuat. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena mudahnya pinjaman online. Mudahnya pinjaman online juga
dibagi dalam 3 kelompok. Selanjutnya akan Ibu berikan lembar kerja kepada kalian untuk dikerjakan dalam bentuk kelompok. Dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Atau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan kembali terkait tugasnya. Menghindari Oke, baik. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya kita presentasi kelompok. Untuk kelompok pertama, Ibu minta dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, geser sedikit. Iya. Teman-teman yang lain harap memperhatikan ketika ada kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Berdiri kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, menurut Anda di antara Ani dan Fatimah mana yang menunjukkan sikap hidup berfoya-foya? Mengapa demikian? Tuliskan alasannya. Jawab. Yang menunjukkan sikap hidup berfoya-foya. 3. Satu, menurut Anda di antara Ani dan Fatimah mana yang menunjukkan sikap hidup berfoya-foya? Mengapa demikian? Tuliskan alasannya. Satu, jawab. Yang menunjukkan sikap hidup berfoya-foya adalah Ani, karena Ani membeli barang-barang yang dia inginkan. 2. Tuliskan cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pilihlah cara mana yang telah Anda lakukan serta berikan alasannya. 1. Membuat anggaran keuangan bulanan agar hemat setiap bulan. 2. Membiasakan hidup sederhana, hidup secukupnya tanpa harus mengikuti gaya orang lain. Bagaimana cara mengajari anak-anak untuk menghargai uang dan menghindari hidup berfoya-foya? Jelaskan dan contoh-contoh praktis. 1. Jawab. Bagaimana cara menghindari hidup berfoya-foya? Jelaskan dengan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. 1. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Sebelum beli sesuatu, tanya diri sendiri, aku butuh atau cuma pengen. 2. Biasakan menabung. Sisihkan minimal 19-20% dari uang saku atau gaji setiap dapat uang. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2.
Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya dari kelompok 1 dipersilakan. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, Ani dan Fatma pergi ke pusat perbelanjaan di pusat kota Yogyakarta. Saat sampai di tempat terdapat infografis diskon seperti gambar. Ani langsung membeli barang-barang yang ia inginkan. Ketika melihat infografis tersebut, adapun Fatma cukup membeli kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Pertanyaan, menurut Anda di antara Ani dan Fatma mana yang menunjukkan sikap hidup berfoya-foya? Mengapa demikian? Tuliskan alasannya. Jawab, Ani, karena Ani membeli barang yang tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 2, tuliskan cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pilihlah cara mana yang telah Anda lakukan serta berikan alasannya. Jawab, bergaya hidup sederhana, rendah hati, selalu bersyukur, dan membuat anggaran pengeluaran karena sifat-sifat ini terpuji dan disukai Allah SWT. Nomor selanjutnya 1. Bagaimana cara mengajari anak-anak untuk menghargai uang dan menghindari hidup berfoya-foya? Jelaskan dengan contoh praktis. 1. Jawaban 1. Dengan mengajari mereka menabung agar tidak boros dalam membeli sesuatu. 2. Mengajari anak untuk belanja sederhana. Nomor 2. Mengapa sikap hidup sederhana sangat penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan? Jelaskan dengan contoh-contoh konkret. Jawaban, membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Contoh, nomor 1, mengurangi konsumsi barang berlebihan. 2. Menghemat energi. 3. Mengurangi sampah. Soal ketiga, bagaimana cara menghindari hidup berfoya-foya? Jelaskan dengan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban, 1. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Sebelum beli sesuatu, tanya diri sendiri, aku butuh atau cuma pengen. 2. Biasakan menabung. Sisihkan minimal 10 atau 20% dari uang saku atau gaji setiap dapat uang. Sekian dari presentasi kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok 3, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ani dan Fatma pergi ke pusat perbelanjaan di pusat kota Yogyakarta. Saat sampai di tempat terdapat infografis diskon seperti gambar. Ani langsung membeli barang-barang yang dia inginkan ketika melihat infografis tersebut. Adapun Fatma cukup membeli kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, menurut Anda di antara Ani dan Fatma mana yang menunjukkan sikap hidup berfoya-foya? Mengapa demikian? Tuliskan alasannya. Jawabannya Ani, karena saat melihat infografis diskon, Ani langsung membeli barang-barang yang tidak diperlukan dalam kehidupan sehingga menimbulkan sifat boros dan berfoya-foya. Yang kedua, tuliskan cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pilihlah cara mana yang akan Anda lakukan serta berikan alasannya. Jawabannya, tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan karena itu termasuk perbuatan setan. Contoh cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membuat prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bersikap selektif dan berencana. 6. Rendah hati.
Jelaskan dengan contoh-contoh praktis. Jawabannya, kita harus memberikan uang saku kepada anak-anak dan mengajarkan mereka untuk mengisingkan uang saku untuk ditabung. 2. Mengapa sikap hidup sederhana sangat penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan? Jelaskan dengan contoh-contoh konkret. Jawabannya, mengurangi konsumsi, meminimalkan limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. 3. Bagaimana cara menghindari hidup berfoya-foya? Jelaskan dengan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat anggaran belanja, dan mengontrol impuls belanja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan LKPD dan telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Sama Ibu. Selanjutnya yaitu kita mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, dari materi yang kita bahas hari ini, apa yang kalian pahami tentang berfoya-foya? Apa itu berfoya-foya? Foya-foya merupakan pola pikir singkat dan tindakan yang dilakukan Dalam memperlakukan hal-hal yang bersifat boros atau berlebih dalam pidana. Apa saja contoh dari berfoya-foya tersebut? Apa saja? Serta dalam hal media sosial. Apa yang dirugikan? Harta dan waktu. Oke, anak-anak, dari materi kita, bagaimana cara kita untuk mengatasi gaya hidup berfoya-foya tersebut? Yaitu kita tidak boleh membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, serta kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau keinginan hanya sebatas ingin saja, dia tidak butuh. Dia itu hanya ingin yang hanya sekedar hawa nafsu belaka. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawa manfaat untuk diri kita masing-masing. Selanjutnya kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa bersama. Bismillah.